Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kesempatan hari ini, mapel pelajaran fikih kelas 9. Maka mari kita langsung mulai saja pelajarannya. Baca Fatihah 1 kali, semoga membawa berkah keilmuan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin ya rabbal. Marilah kita mulai, yaitu fikih kelas 9 ya, MTS buku Kemenak. Di sini bab pertama tertera adalah penyembelihan korban dan akikah. Ini sangat penting karena umat Islam syariatnya adalah penyembelihan korban dan akikah itu harus memenuhi syarat rukun dan lain sebagainya. Langsung kita ke materi. Untuk kompetensi dasar saya lewati saja. Langsung penyembelihan. A. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang penuh dengan cinta, damai, dan kasih sayang. Islam mengajarkan cinta, damai, dan kasih sayang tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada hewan serta makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Islam mengantar proses penyembelihan hewan. Islam telah menetapkan bahwa apabila hendak memanfaatkan daging hewan halal harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata fa idza dabahtum fa ahsinul dzabha wal yuhidda ahadukum safratuhu falyurih dabihatahu. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya untuk senang, dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Jadi hewan yang akan disembelih diperlakukan yang sebaik-baiknya. Mau disembelih atau dikasih makan dulu ya nggak apa-apa, malah bagus. Ya, alatnya yang untuk menyembelih diasah atau ditajamkan sampai tajam banget. Itu cara-cara syariatnya seperti itu agar lebih beretika. Selanjutnya pengertian penyembelihan. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut al-zakah yang berarti baik dan suci. Selanjutnya, maksudnya binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarak akan menjadikan binatang sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Sedangkan menurut secara istilah, penyembelihan adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau atau pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih
dahulu sesuai ketentuan syariat kecuali ikan dan belalang. Hal ini sesuai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatani wa damani fa amal maitatani sama wal jaradu wa madamani fatihalul wal kabid." Tuh. Jadi selain ikan dan belalang. Kalau ikan belalang tidak usah disembelih, bahkan mati nggak apa-apa, tetap halal karena termasuk pengecualian. Berikutnya dasar penyembelihan. Dasarnya adalah binatang yang halal bisa menjadi haram dikonsumsi jika matinya tidak melalui proses yang benar sesuai syariat, yakni melalui proses penyembelihan. Adapun yang menjadi dasar hukum penyembelihan binatang adalah hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi wal khaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihah wa natihatu wa ma kala sabu illa ma dakaitum wa ma dubbiha lan nusubi fa wa anta taqsimu bil azlam. Adalah Al-Maidah ayat 3. Adapun hadis yang menerangkannya adalah innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qatatum fa ahsinul qatlata wa idza dabahtum fa ahsinul dzabha wal yuhidda ahadukum syafratahu wa falyarih dabihatahu. Hadisnya diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim. Rukun penyembelihan. Yang pertama adalah orang yang menyembelih, kemudian hewan yang disembelih, niat penyembelihan, alat yang menyembelih, alat untuk menyembelih. Di 4 rukunnya. Kemudian syaratnya penyembelihan adalah orang yang menyembelih, syarat-syaratnya pertama adalah muslim atau ahli kitab. Al-yauma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum. Syaratnya orang sekilas saja. Selanjutnya berakal sehat. Jelas berakal sehat dan sempurna. Kalau tidak berakal sehat atau gila atau yang lain atau mabuk, maka penyembelihannya tidak sah. Kemudian mumayyiz, yaitu orang yang sudah membedakan antara perkara hak, perkara yang baik dan buruk, sesuatu yang salah dan benar. Dengan kata lain, mumayyiz adalah seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam tahap sempurna, namun belum dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Dia belum sampai mengalami fase haid ataupun keluar air sperma. Oleh karena itu, penyembelihan binatang yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz dinyatakan tidak sah. Bahkan menurut Syekh Ibnu Rushdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ketika syarat tersebut ditambah dengan 2 syarat, yaitu berjenis laki-laki dan tidak menyia-nyiakan sholat. Berikutnya binatang yang disembelih. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang disembelih adalah binatang yang halal. Kemudian yang C, penyembelihan. Niatnya telah kemudian alat penyembelihan. Alatnya harus tajam. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.